Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah yang mendengarkan dan menyaksikan video ini, pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang rasialisme dalam kacamata Islam. Tema ini kita angkat karena memang lagi panas-panasnya masalah rasis. Maka kita ingin coba melihat kira-kira dalam aspek ajaran Islam, atau kalaulah kita pandang dengan kacamata Islam, kira-kira rasialis ini punya tempat atau tidak di dalam Islam. Seluruh ulama sepakat tentang keharaman rasialisme ini atau sikap rasis ini, dan bisa kita katakan bahwa sikap rasis itu tidak lain tidak bukan adalah tradisi jahiliyah yang masih ada sampai sekarang. Karena bagaimanapun memang kalau kita membaca bagaimana tradisi dan gaya hidup orang jahiliyah, memang rasis itu terjaga dengan baik. Antar suku, antar warna kulit, itu perlakuan akan sangat berbeda sekali. Dan banyak kasus yang terjadi yang bisa kita lihat di dalam penjelasan-penjelasan maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Banyak kasus-kasus rasialisme ini terjadi di zaman itu. Dan itu adalah bentuk kebiasaan dan budayanya orang-orang jahiliyah, ya, ataupun kaum-kaum jahiliyah, ya, di mana mereka sangat menjunjung tinggi gengsi kesukuan, warna kulit, dan kasta-kasta kehidupan itu terlihat dengan jelas. Sampai akhirnya, ya, Islam hadir. Rasulullah SAW membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala, laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Rasulullah hadir di tengah masyarakat jahiliyah yang sangat kental ataupun sangat kuat sikap rasialnya ini, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memuliakan seluruh makhluk, terutama manusia, tanpa membedakan satu sama lain, tanpa membedakan warna kulit, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan dari asal mana, tanpa membedakan antara miskin dan kaya. Sehingga apa yang disampaikan Rasulullah, dan ini adalah pesan dari Allah ataupun ayat Al-Quran, membantah sikap rasis sekaligus mengharamkan sikap rasis itu di tengah masyarakat muslim. Oleh karena itu Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah warna kulit, ya, dalam Islam warna kulit itu tidak mempengaruhi kemuliaan seseorang. Karena kemuliaan seseorang dalam Islam itu tidak ditentukan dengan paras, tidak ditentukan secara parsial yang terlihat, tetapi ada tolak ukur tersendiri, ya. Adapun warna kulit tidak lain tidak bukan itu adalah sunnatullah ketika menciptakan makhluknya. Allah sendiri katakan, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Allah sebutkan di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Apa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah? Khalqus samawati wal ard, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Wakhtilafu alsinatikum, Allah ciptakan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Nanti ada orang Jawa dengan logat yang berbeda, nanti ada orang Melayu dengan logat yang berbeda, nanti ada orang Afrika dengan logat yang berbeda, nanti ada orang Amerika dengan logat yang berbeda. Allah sebut itu adalah tanda kebesaran Allah. Wa alwanikum, dan kata Allah, dan warna-warna kulit kalian Allah buat berbeda-beda sebagai bukti Allah itu adalah zat yang maha besar, mampu menciptakan manusia dalam bentuk dan warna yang berbeda-beda. Jadi ketika kita melecehkan orang lain karena warna kulitnya,
sama artinya kita melecehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak keharamannya. Allah sendiri memuliakan hamba-hambanya. Allah tidak membedakan warna kulit untuk membedakan mana yang mulia, mana yang tidak mulia. Tetapi kita yang membuat kasta-kasta tersendiri. Ini orang kulit putih, ini orang kulit hitam dan segala macam. Dan itu terkutuk dalam agama kita. Tidak dibenarkan. Jadi warna kulit, suku, bangsa itu sunnatullah. Allah katakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kalian itu dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Lihat apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berasal dari daerah yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, gaya pikir yang berbeda-beda, agar saling mengenal, untuk saling memanfaatkan satu sama lain, bukan untuk merendahkan derajat satu dibandingkan dengan yang lain. Maka dari ayat-ayat ini kita simpulkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat membenci sikap rasialis, dan perbedaan warna kulit sesungguhnya hanyalah cara Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Maka perbedaan-perbedaan yang Allah ciptakan kepada manusia itu tujuannya tidak lain tidak bukan adalah kebaikan. Allah katakan, walau sya Allah, seandainya Allah menginginkan, la ja'alakum ummatan wahidah, Allah akan bisa saja membuat kalian itu satu umat. Semuanya kulit putih bisa saja, mudah bagi Allah. Semuanya kulit hitam, mudah saja bagi Allah. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah buat kalian berbeda-beda, kata Allah, untuk menguji kalian. Fastabiqu, berlombalah dalam kebaikan. Artinya apa? Jika orang berkulit hitam membuat kebaikan lebih banyak dibandingkan orang kulit putih, maka orang berkulit hitam lebih layak untuk dimuliakan dibandingkan orang yang berkulit putih yang tidak memiliki kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Karena warna kulit tidak menjadi alat ukur bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahid, Tuhan kalian satu. Wa inna abakum wahid, nenek moyang kalian satu, Nabi Adam alaihi salam. Jadi orang kulit hitam nenek moyangnya Nabi Adam. Kita yang mungkin kulitnya tidak hitam, tidak putih juga nenek moyang kita Nabi Adam. Orang yang berkulit putih juga nenek moyangnya Nabi Adam. Bagaimana kita bisa saling mencela padahal kita satu keturunan? Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, kata Rasulullah. Tidak ada kelebihan orang Arab dibandingkan dengan orang non-Arab, kata Rasulullah. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin, yang non-Arab juga tidak melebihi orang Arab. Wala li ahmara ala aswada, orang yang kulitnya memerah-merah tidak mengungguli orang yang kulitnya hitam. Wala aswada ala ahmara, dan orang yang kulitnya hitam tidak mengungguli orang yang kulitnya berwarna merah. Illa bitaqwa, yang cuma mengunggulkan itu, kata Rasulullah, adalah ketakwaan. Maka kelebihan kebaikan orang itu bukan sikap rasialis. Tetapi kalau kita sudah mempermainkan fisik, itu sikap rasialis yang terkutuk dalam agama kita. Abu Zar Al-Ghifari, sahabat yang terkenal, salah satu sahabat besar, ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melakukan satu perbuatan rasis kepada seorang sahabat berkulit hitam. Apa teguran Allah kepada Abu Zar? Kamu lebih baik dibandingkan yang kulit merah, wala aswada, dibandingkan dengan orang yang kulitnya hitam, kamu belum tentu lebih baik. Ala antafduluhu bitaqwa, yang membuat kamu lebih baik dibandingkan mereka, kata Rasulullah, cuma ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul tidak suka dengan sahabat berlaku rasialis dalam aspek apapun, termasuk dalam aspek hukum. Nah, ketika ada seorang perempuan dari Bani Makhzum, seorang perempuan dari kalangan keluarga yang dipandang masyarakat, artinya dari keluarga baik-baik, dari keluarga yang terpandang melakukan perbuatan kriminal dengan mencuri, maka mereka mencoba untuk meminta kepada Rasulullah ampunan melalui Usama bin Zaid, cucu angkat kesayangan Rasulullah
Dilobilah Rasulullah. Mereka pikir karena ini adalah perempuan keturunan daripada bangsawan, Rasulullah bisa saja mengurangi hukuman. Rasulullah lagi-lagi menunjukkan tidak boleh bersikap rasialis. Hukum itu harus merata kepada semua orang. Maka Rasulullah katakan, kalaulah yang mencuri adalah Fatimah anak Nabi Muhammad pun, maka Nabi Muhammad yang akan memotong tangannya. Begini Rasulullah SAW menunjukkan bahwa hukum itu tidak membedakan warna kulit. Maka kalau orang pakai hukum Islam selesai. Karena hukum itu tidak memandang tingkat bangsawan ataupun tingkat rendahan, tidak memandang warna kulit, tidak memandang suku, tidak memandang jabatan. Rasulullah SAW menunjukkan anak Nabi Muhammad, anak seorang presiden, anak panglima, anak seorang nabi, kalau dia mencuri pun harus dihukum. Nah, maka disinilah Rasulullah mengajarkan kepada kita nilai-nilai yang benar. Dan kalau semua umat manusia pakai nilai cara seperti ini, maka sesungguhnya permasalahan-permasalahan yang terjadi hari ini, orang-orang Eropa dan orang-orang Barat, orang-orang Amerika sibuk mengkampanyekan no rasis. Sebenarnya Islam sudah lama mengkampanyekan itu. Kalaulah semua orang ikut cara Rasulullah bagaimana menuntaskan sikap rasis, lihat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah orang Ethiopia, orang Habasyah, berkulit hitam, ya, dengan wajah yang katanya tidak seperti orang biasa karena kulitnya yang begitu hitam, dan dia adalah bekas seorang budak. Tapi begitu dia masuk Islam, maka semua yang menempel pada dirinya, bahasa seorang budak, bahasa kulit hitam, mantan orang yang kastanya rendah, semuanya dihapuskan pada dirinya. Bahkan dia menjadi seorang muazin yang terkenal di sepanjang zaman. Maka semua sikap rasis itu hilang pada diri Bilal bin Rabah. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menentang dan mengharamkan dan menghapuskan sikap rasis. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita berperilaku adil kepada semua orang tanpa melihat latar belakang seseorang. Adil di dalam berinteraksi, adil terutama dalam masalah hukum dan segala macam, agar gejolak-gejolak dan pertikaian-pertikaian terjadi tidak terjadi. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad arsalna rusulana bil bayinat, kami telah mengutus rasul-rasul kami membawa bukti-bukti kebenaran Allah. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyakuman nasu bil qisti, agar manusia menghukumkan sesuatu dengan adil. Nanti kalaulah hukum Islam digunakan, maka hukum itu tidak akan tumpul kepada satu pihak tapi tajam ke pihak lain. Tapi kalaulah hukum Islam sudah ditegakkan, maka hukum itu akan tajam kepada siapapun tanpa melihat latar belakang, apalagi warna kulit. Itu memang Islam tidak memandang sama sekali. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, kita menghina orang dengan warna kulitnya. Bisa jadi dia adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dijamin masuk surga, sedangkan kita warna kulit kita putih tapi di mata Allah kita adalah orang yang hina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu jauhi sikap rasis, karena Islam sangat membenci dan mengharamkan dan mengutuk keras sikap-sikap rasialisme. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.